Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Jadi ada berita kalau bakal capres PDIP nih, Pak Ganjar Pranowo kayak ngelakuin jalan sehat gitu di Kelurahan Pucang Sawit, Solo, Jawa Tengah. Nah, kegiatan ini nih didampingin sama Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming Raka. Terus ada Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudi, sama kader PDIP lainnya gitu. Nah, yang gue lihat nih dari videonya nih, Beb, Mas Gibran nih kayak udah ditunjuk gitu loh, jadi juru kampanyenya Pak Ganjar. Nah, makanya Mas Gibran nih kayak diri di samping Pak Ganjar nih, pakai baju kampanye hitam putih. Gitu. Gue lihat tuh hitam putih garis-garis gitu nggak sih? Iya, iya. Nah iya itu katanya ada artinya tuh Beb, artinya jujur, berani, dan tegak lurus Jokowi gitu. Waduh, mantep. Berarti bener dong ya, Mas Gibran ini sama Pak Ganjar nih, bukan ke tetangga-tetangga sebelah gitu. Jangan ngaku-ngaku dulu makanya. Wah. Betul-betul, harus ada buktinya dong ya. Nih buktinya katanya Mas Gibran tadi bajunya dikasih gitu sama Pak Ganjar. Dan kegiatan mereka nih kayak seru abis gitu Beb. Jadi mereka ini kayak sempat berkendara gitu satu mobil. Terus kayak mereka nih kopdar lah istilahnya, ngopi bareng gitu loh di sebuah warkop. Terus juga nih Beb, selain kayak nemenin jalan sehat and ngopi bareng gitu, mereka nih nyapa masyarakat yang udah nunggu di sepanjang Jalan Pahlawan Citerep. Terus kan kayak mereka nih pas di garis finishnya itu di Pasar Citerep kan. Ya udah deh sekalian tuh Pak Ganjar sama Mas Gibran belusukan gitu ke pasar buat menyerap aspirasi rakyat. Anjir, seru banget. Seru banget. Tapi ya yang gue denger nih ya, katanya kehadiran Mas Gibran ini dinilai sebagai bentuk dukungan dia ke Pak Ganjar di Pilpres 2024. Tau kayak wow, makin menarik aja. Udah ada tanda-tanda nih. Bisa jadi Beb, kan umurnya Mas Gibran nih kayak udah ditunjuk jadi jurkam Pak Ganjar gitu. Dan lu mau tau nggak hal menariknya itu apa? Apaan tuh? Mau tahu dong, kepo nih. Jadi ada beberapa hal menarik nih Beb selama jalan sehat Pak Ganjar dan Mas Gibran itu. Pertama nih, katanya Mas Gibran nih dikasih wejangan gitu sama Pak Ganjar. Cuma nggak tahu wejangannya apa. Nah yang kedua nih kayak katanya kawasan dipakai mereka berdua nih kayak didesain khusus gitu sama Pak Presiden. Nah terakhir nih Beb, kenapa warna kaosnya hitam putih? Karena kalau kata Pak Ganjar sih, kemeja hitam putih ini bakal jadi ciri relawan beliau lah. Dan motif hitam putih ini nih ya yang selain yang gue sebutin tadi ya, makna lainnya adalah kalau kita berpolitik tuh harus punya pilihan yang tegas. Jangan abu-abu, jangan kesana mau, kesini mau gitu kan. Intinya kalau lu hitam ya hitam, putih ya putih gitu. Kalau kemarin Pak Jokowi kan kotak-kotak ya. Oh, dikasih wejangan segala loh. Terlepas dari makna kegiatan mereka, intinya sih ya kita berharap ya pastinya doain ya kegiatan Pilpres 2024 nanti nih berlangsung ya transparan lah, adil gitu. Kalau bisa pemimpinnya yang jujur, merakyat. Lah ini mah udah ketahuan sebenarnya siapa ya. Mantap. Benar tuh, jangan milih pemimpin yang otoriter dan gak bisa kerja guys. Kasian Indonesia nanti jadi bobrok. Jadi bobrok. Kalau nggak bobrok mandek. Berantakan deh, jangan deh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Ini seliweran banget di FYP TikTok gue ya, soal Keisha Lefronka. Pasti lu sempat denger juga nih, simpang siur lah kan tentang dia ya. Dia ini penyanyi muda jebolan Indonesian Idol. Dia rame diomongin gara-gara video podcast dia sama Volix Media. Nah, yang bawain podcastnya nih si Marlo Ernesto, kalau nggak salah namanya. Trending tuh kan. Malah si Keisha emang ngapain nggak sampai diomongin kayak gitu? Keisha ini dapat kritikan pedes nih gara-gara sikap dan kata-katanya yang ya apa ya dinilai tuh minim attitude lah gitu. Selama podcast berlangsung nih kayak ya dia suka motong-motong pembicaranya si Marlo. Bahkan dari awal video juga udah nggak enak gitu loh vibes-nya. Lah, kalau vibes-nya udah nggak enak, kenapa masih dilanjutin sih? Kan nggak enak juga ya nggak sih? Itu dia, itu sebenarnya yang gue pikirin juga. Yang gue tonton tuh kayak ya Keisha-nya kayak motong pembicaraannya Marlo yang tadi, terus Marlonya juga udah nggak mood. Cuma ya gitulah chaos ya. Jadi menurut gue sebenarnya ya harusnya nggak perlu diupload sih videonya, harusnya ya. Benar-benar. Soalnya malah ke penontonnya jadi jelek gitu loh. Kan? Kalau emang mau cari cuan ya masa sampai segitunya sih, kayak kasihan lah. Tapi si Marlo kayaknya gue lihat-lihat ya, kalau sama lain kayak bintang tamu yang lain gitu, be aja nggak sih maksudnya. Tapi ya gimana ya, moodnya kayak sama-sama nih nggak enak gitu. Tapi emang sih kita nggak bisa bilang si Keisha-nya baperan juga, cuma
ketahu lah. Coba gimana nih pendapat kalian? Coba komen di bawah ya. Soalnya takutnya ada tim Marlo sama tim Keisha nih kebelah dua. Gimana? Iya, bahkan di TikTok aja banyak banget yang stitch gitu kan, kayak ada yang beda-beda lah, ada yang tim Marlo, ada yang bela si Marlo, ada yang bela si Keisha gitu. Kayak liar banget. Intinya ya kalau dari gue ya terlepas dari itu settingan atau bukan ya. Kan banyak yang bilang juga itu settingan kan. Harusnya sih ya nggak di-up ya. Kayak kalau alasannya biar rame, masa mau rame karena dihujat orang gitu. Iya benar-benar. Kan nggak bagus ya. Ya jadi impact ke orangnya jelek, masuk konten kayak begini sih iya. gitu. Oke, terus kalau nggak salah nih semenjak kasus ini IG-nya si Keisha hilang katanya. Nah, entah mungkin deactivated atau memang banyak yang report, nggak tahu lah ya. Cuman semenjak kasus ini nih, jujur gue jadi sering lihat podcastnya si Marlo sih, dan to be honest emang asik-asik aja. Kalau bahkan kayak sekelas Tiara sama Ziva nih yang emang agak kocak gitu lah, ya nyambung aja gitu loh. Ini kita bukan tim Marlo atau tim Keisha ya, cuma kalau tadi lu bilang tuh yang si Keisha suka motong pembicaraan, emang sebenarnya nggak sesuai sama attitude orang nggak sih kalau lagi berbicara gitu. Seharusnya, maksudnya kan harusnya dengerin omongan orang ini nih sampai selesai baru kita ngomong kan gitu. Nah makanya kan namanya acara tuh kalau emang vibes-nya udah nggak enak ya mau tektokan juga susah kan. Kayak dari sisi Keisha-nya sebenarnya gini, ada dua sisi nih. Kalau misal Keisha kan yang kayak, wah ini attitude-nya emang kurang bagus gitu. Cuman kalau dari Marlo-nya juga kayak, kan nggak semua orang bisa yang kayak, dia ngomong dibercandain gitu, yang, anak babi nih, atau kayak apa segala macam. Cuma ya gitu. Emang sih terlanjur kali, mungkin diupload udah setengah jalan juga kan, nggak masa diusir kan, nggak mungkin dong dua-duanya sama-sama nggak enak, terus kayak, udah males lanjut, udah sono kan, nggak mungkin gitu. Iya, Marlo-nya juga bilang profesional ya, malah kayak ngusir kucing gitu kan, jadi kayak khusus masa gitu kan, nggak mungkin. Ya susah lah ya, adalah kita doain aja yang terbaik ya buat si Keisha maupun Marlo ya, jangan ribut-ribut lah, nggak enak atuh. Udah kalian nggak salah, aku yang salah, bener deh. Kita yang salah. Kita minta maaf. Iya. Cuman ya itu aja. Kalau menurut kita mending kalau misalkan emang udah nggak enak vibes-nya, mending nggak usah diupload seharusnya. Iya jadi sih. Jadi rame kan. Mungkin gitu. Lebih ke ini kali, kayak kenapa akhirnya diupload? Ya tanggung dong. Udah ada misalnya kameramen udah setting, udah siap juga. Udah gitu. Udah diedit kayak. Ya udahlah naik aja yang penting gitu kan. Tapi nyatanya jadinya nggak bagus gitu. Betul. Coba kalian komen ya, tim Marlo atau tim Keisha nih. Atau tim kita. Kita yang salah. Kita yang salah. Kita yang klarifikasi. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Jakpro TV ya. Nah, komentar pertama dari Sudarwanto SST 7750 di catatan Syafiq Hashim yang judulnya Jangan Sampai Indonesia Buta Karena Agama. Komentarnya gini nih, kita harus waspada dengan para kadrun dan jongosnya yakni HTI dan FPI, karena mereka itu ingin menjadikan NKRI ini negara khilafah. Waspadalah, walaupun HTI dan FPI sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi, tetapi mereka berafiliasi dengan Prabowo dan Anies. Wow. Nah ini nih guys, serem loh tujuan mereka ini ya. Gimana bangsa ini, negara ini mau maju gitu. Kalau apa-apa dikaitin agama, masih dikaitin agama. Boro-boro ada penjelasan logisnya. Ujung-ujungnya nanti cuma bilang dosa lah. Dalam hukum A, B, C lah. Maksudnya sekarang tuh udah bukan soal agama terus gitu loh. Logika akal sehatnya juga harus dipakai. Apalagi lo mau menyampaikan itu ke Gen Z. Semuanya tuh logis kan. Harus ada sebab akibat. Kenapa nih nggak boleh gitu. Masuk di akal nggak gitu, ya nggak sih? Iya, bisa-bisa negara ini khilafah, jadi bukan demokrasi lagi nggak sih? Lanjut. Oke, gerak komentar selanjutnya nih dari @aditya_pradana1369 di video opini terkini yang judulnya Di Indonesia ini menikah saja dipersulit. Komentarnya gini nih. Pernikahan beda agama harusnya dipermudah karena Indonesia negara republik, bukan negara agama tertentu. Pernikahan beda agama itu sah-sah saja kok dan wajar gitu. Negara Indonesia mengakui semua agama, mengayomi semua agama. Di antara banyak orang yang nikah beda agama, tolong pernikahan beda agama secepatnya disahkan dalam undang-undang. Ayo masyarakat dukung pernikahan beda agama. Well, nikah beda agama nih emang masih jadi polemik lah ya sampai sekarang. Walaupun mungkin kalau gue pribadi nih, jujur kayak lebih condong ke nikah seagama. Cuma kalau menurut gue kayak pemerintah bisa nggak sih jangan ngurusin ranah privasi orang. Karena pernikahan beda agama itu kan privasi masing-masing gitu loh. Maksudnya kenapa sih nggak memfasilitasi aja gitu loh, kan cukup. Masalahnya kadang seagama aja masih brengsek. Tapi itu semua balik lagi ke kalian ya, gimana nih? Iya, gitu. Kadang gue juga mikir gitu ya, kayak misalnya di Korea gitu atau di negara mana gitu, itu nikah ya mana pernah mandang agamanya apa gitu. Kan kasihan banget kalau udah saling cinta nih udah bertahun-tahun tapi kehalang
benteng begitu tinggi gitu kan. Tapi ya gimana, mau gimana juga ya nggak bisa. Tapi tetap aja, menurut gue di dalam hati ini janggal gitu. Kayak emang kenapa sih beda agama gitu? Bahkan gue punya rencana ntar mungkin anak gue yaudahlah milih aja agamanya sendiri lah. Kayak semua agama kan mengajarkan hal baik gitu kan. Kayak intinya ya jangan dipersulit lah. Kalau misalkan emang konfliknya dari keluarga yang nggak bisa nih, nggak boleh beda agama, itu ya udah gitu. Cuman kan kalau emang kedua keluarga menyetujui ya kalau mereka berdua oke gimana gitu kan. Nah, kayak lanjut gak? Oke, komentar selanjutnya dari Wong9629 di video Kupas Berita yang judulnya Sumpah Jahat Nasib Wahyu Dwi Nugroho Hancur di Persekusi Majelis Taklim Habib. Komentarnya gini nih, sungguh miris rakyat kecil kembali menjadi korban ormas yang mengatasnamakan agama. Sudah saatnya pemerintah tegas khususnya polisi memberantas pelaku preman berkedok majelis agama. Bener sih ya. Preman berkedok majelis agama. Benar juga ya kalau dipikir-pikir ya. Jadi kayak preman pasar nggak sih jodohnya? Kayak lo bayar sama duit gitu. Coba deh. Kacau sih. Kayak mengatasnamakan agama tapi lo sebenarnya tuh preman. Lo tuh jahat banget. Kamu jahat. Yang kayak gini-gini ilmu agamanya malah cetek. Iya, aduh. Lanjut Beb, terakhir. Oke, komentar selanjutnya nih dari Anti Manipulasi 9695 di seruput kopi yang judulnya Untuk Capres Saya Ikut Pilihan Partai. Komentarnya gini nih, kami generasi muda NKRI tidak mungkin pilih manusia suka manipulasi unsur SARA atas nama agama dan pelanggar HAM maupun kembalinya Orde Baru berkuasa kembali. Kami tetap tegak lurus pada Bapak Jokowi dan Bapak Ganjar agar NKRI terus maju macam negara lain. Setuju sih. Kayaknya milenial dan Gen Z ini udah tahu nggak sih mana pemimpin yang becus dan mana yang enggak gitu. Dan istilahnya kita-kita nih udah pada bisa milih gitu loh. Mana pemimpin yang emang beneran bisa kerja, mana yang cuma ngandelin teori doang gitu. Gue setuju sih, maju terus Pak Ganjar. Mantap. Garis hitam putih. Hitam putih, tim hitam putih. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Coklat TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu. Jangan lupa dong nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Coklat TV, guys. Nah, karena kita suka uploadnya siang, malam, jadi kalian bisa selalu up to date. Setuju. Bye-bye, guys.